Pak Aditya, kita mulai PCI-nya sekarang ya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai, hitung mundur dari 10 ya Pak. 10, 9, 8. Tolong gunting sama pisaunya. Rin, bangun Rin. Hah? Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya lo bangun juga Rin. Sini gue bantuin. Ini gue. Tadi lo pingsan di lobi apartemennya Mas Emil. Terus gue minta tolong deh sama supir taksinya buat ngegendong lo ke kosan gue. So, gue gak kuat kalau sendirian. Ren, ini tuh udah kedua kalinya lo pingsan kayak gini. Gimana kalau lo cek ke dokter? Gue takut sama kesehatan lo, Rin. Secara pas lo putus sama Doni aja nggak nyampe pingsan-pingsan kayak gini. Nggak usah. Ayolah, Rin. Gue temenin deh. Gue tuh sekarang lebih butuh psikolog, Nil. Gue harus nata mental gue yang lagi berantakan banget. Gue bener-bener gak bisa mikir banyak sekarang. Gue juga gue gak tahu ke depannya gue harus ngapain. Ya udah gue temenin lo ke psikolog deh. Mau kapan? Sekarang. Rin, yang bener aja, lo belum makan sama sekali. Lo habis pingsan. Tadi cuma sarapan bubur, itu pun cuma berapa suap. Yaudah, at least makan siang dulu ya. Yaudah. Oh iya, tadi adek lo nelpon Ajeng ya namanya ya. Terus gak berani gue angkat, jadi gue diemin aja, takut gue salah ngomong. Ya udah gak apa-apa, nanti gue telepon balik. Gue lagi gak bisa mikir sekarang. Ya gue paham. Yaudah, gue siapin makan siang dulu ya, terus kita baru jalan. Harus main dulu ya. Oke sayang, hati-hati ya. Wah, pegel banget ternyata ya kalau punya restoran. Aku kasih tahu ibu aja kali ya soal Mbak Rini ini. Bu, ada yang mau aku omongin? Apa tah? Jadi tadi Mas Jaka ada urusan sama bosnya di Azalea Apartemen. Nah, terus Mas Jaka ngelihat Mbak Rini, Bu.
Katanya Mbak Rini lagi marah-marah sama Mas Emil. Terus katanya serius gitu. Terus? Masalahnya apa? Ya, belum tahu juga, Bu. Piye tuh? Masalah apa ya? Ya udah, biar Ibu tanya sama Pertiwi aja ya. Iya. Siapa tahu dia ngerti masalahnya apa. Iya, Bu. Tadi aku telepon Mbak Rini juga nggak diangkat soal. Astagfirullahaladzim, tuh bocah. Mbak, ada handphoneku nggak di meja situ? Enggak, Bu. Taruh mana tuh ya? Kalau mama gue kasih saran ke kamu, apa nggak sebaiknya kamu bicara baik-baik dulu sama Arin? Bicara empat mata dengan pikiran yang sedikit sudah lebih tenang. Bicara dulu, hingga nggak ada lagi yang bisa nggak bertahanin dari rumah tangga yang penuh pengkhianatan, Ma. Keadaan ini udah sangat nggak baik. Jujur, saya percaya Lingga ke Arin. Itu semuanya udah runtuh. Lingga udah gak bisa berharap apa-apa lagi dengan pernikahan ini, Ma. Ini sangat menyakitkan buat Lingga, Ma. ibunya hari ini telepon. Mama angkat kan? Angkat aja, Ma. Mama angkat dulu ya. Halo? Halo, Wi. Sorry, aku telepon ganggu nggak yo? Enggak kok, enggak ganggu. Ada apa, Rati? Gini loh, menantuku si Jaka itu lihat Arini sama Emil bertengkar di depan Azalea apartemen. Kamu tahu masalahnya apa nggak toh, Wi? Soalnya gini, Ajeng telepon Arini nggak diangkat, terus ngechat dia juga nggak dibales. Aku takut kalau ada apa-apa. Beneran kamu nggak tahu masalahnya mereka? Halo, Wi. Sorry, aku telepon ganggu nggak yo? Enggak kok, enggak ganggu. Ada apa, Rati? Gini loh, menantuku si Jaka itu lihat Arini sama Emil bertengkar di depan Azalea apartemen. Kamu tahu masalahnya apa nggak toh, Wi? Soalnya gini, Ajeng telepon Arini nggak diangkat, terus ngechat dia juga nggak dibales. Aku takut kalau ada apa-apa. Beneran kamu nggak tahu masalahnya mereka? Ini sih ceritanya panjang, tapi lebih baik kita ketemu aja, ngobrol langsung daripada di telepon. Tapi maaf, hari ini aku nggak bisa ketemuan dulu karena aku lagi di IGD Permata Royal Hospital. Lah kenapa? Ini sekarang aku nemenin Mas Aditya. Mas Aditya lagi masuk IGD tadi siang karena kena serangan jantung lagi. Dan sekarang lagi nungguin karena mau dilakukan tindakan PCI. Kayak semacam operasi pemasangan ring di pembuluh darah jantung. Astagfirullahaladzim. Ya wes, aku sama Mas mau cepet-cepet ke sono ya. Udah nggak usah repot-repot, Ratih, beneran deh, nggak usah repot-repot, nggak usah. Iya, nggak repot.
Namanya juga besan kok. Ya wis, aku kasih tahu Mas Mul dulu langsung berangkat ke sono. Ya udah kalau gitu. Ya wis, makasih ya Rati. Ya wis, ya wis, ya wis. Wis ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya ibunya Arini belum tahu masalah kamu sama Arini. Mereka mau datang ke rumah sakit ini. Apa sebaiknya Mama cerita hal yang sebenarnya ke mereka? Terserah Mama aja. Toh, semuanya juga udah terjadi. Gak ada yang harus tutupin lagi, Ma. Iya sih. Nggak ada yang harus ditutupin lagi. Kita cerita aja ke mereka. Sabar ya. Ayo ke rumah sakit. Rumah sakit? Kenapa? Nengok Mas Aditya. Mas Aditya itu katanya lagi operasi pasang ring. Mas Aditya dioperasi? Iya. Apa, Bu? Itu pasang ring. Kasihan banget ya Pertiwi. Kemarin Emil dibegal. Sekarang Mas Aditya masuk rumah sakit. Kita tengok yuk. Kasihan sekali ya. Hmm. Ya sudah, sekarang. Yuk. Ajeng mana Ajeng? Oh, ya. Ayo. Ada yang pesen garang asem ya nanti ya? Ajeng. Iya Pak. Bapak sama Ibu mau ke rumah sakit. Om Aditya itu dioperasi katanya. Oh, Jadi selama Bapak dan Ibu pergi, kamu tolong jaga kasir ya. enggak Pak. Ya. Bapak sama Ibu hati-hati ya. 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 Ya udah. Berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.